Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sebelum kita mulai perkuliahan administrasi pendidikan pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adapun perkuliahan pada hari ini kita akan fokus membahas tentang supervisi pendidikan. Dengan pembahasan dimulai dari konsep supervisi pendidikan, kemudian teknik-teknik dalam supervisi pendidikan, dan yang terakhir adalah ruang lingkup dari supervisi pendidikan yang nanti terbagi menjadi dua, yakni supervisi manajerial dan supervisi akademik. Kita mulai dari konsep supervisi pendidikan. Nanti kita akan bagi menjadi 3 sub-bahasan, dimulai dari pengertian dari supervisi pendidikan, kemudian tujuan, dan juga prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Untuk pengertian supervisi pendidikan secara morfologi atau kata yang membentuk dari kalimat supervisi adalah berasal dari super dan vision. Super artinya adalah di atas atau lebih, sedangkan vision artinya adalah melihat. Sehingga secara etimologi atau dari sisi bahasa berdasarkan bahasa Inggris adalah melihat dari atas atau bisa diartikan melihat dari kelebihan-kelebihan. Dan secara sematik atau secara istilah, supervisi adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan yang ada pada mutu pendidikan dan secara khusus adalah mutu pembelajaran. Sedangkan menurut para ahli, diantaranya ada 4 pendapat para ahli yang kita bisa garis bawahi dari masing-masing pendapat para ahli terkait dengan pengertian dari supervisi pendidikan. Dimulai dari Goodcarter, beliau menyampaikan bahwa supervisi pendidikan adalah usaha memimpin guru-guru dalam jabatan sebagai pengajar. Sedangkan menurut pendapat Bodman, adalah usaha menstimulir atau memberikan stimulus, mengkoordinir, dan juga membimbing guru-guru secara kontinu. Kemudian menurut Frank G. Dickey adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran, dan juga menurut pendapat dari Purwanto, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang direncanakan untuk membantu. Jadi kalau yang digarisbawahi dari masing-masing pendapat para ahli di sini, inilah yang menjadi pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dalam supervisi. Jadi memimpin, menstimulasi, mengkoordinasi, membimbing, memperbaiki, membina, membantu. Nah, ini adalah gambaran kata kunci dari pengertian supervisi pendidikan. Nah, adapun pada zaman dahulu terkait dengan kegiatan supervisi sudah dilakukan, hanya lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang disebut di bagian ini adalah kegiatan supervisi dahulu yang banyak dilakukan yaitu berupa inspeksi. Kemudian nanti yang melakukannya berarti inspektur. Juga berisi tentang pemeriksaan, pengawasan, atau penilikan. Dan dalam pendidikan Indonesia, ini biasa nanti yang digunakan sebagai pelaku atau subjek yang melakukan supervisi pendidikan biasa disebut dengan pengawas dan atau penilik. Pengawas biasanya untuk yang mensupervisi di lembaga pendidikan formal, dan adapun penilik untuk yang pendidikan di luar sekolah atau di pendidikan non formal. Dan adapun inspeksi diambil dari bahasa Belanda yaitu investi, yang artinya adalah melihat untuk mencari kesalahan. Nah, inilah kegiatan supervisi yang sudah dilakukan pada awalnya adalah lebih banyak mencari kesalahan-kesalahan dari objek yang disupervisi. Biasanya yang dilakukan adalah berupa controlling
atau mengawasi, correcting, memeriksa, kemudian judging, memberikan judgment atau hukuman, kemudian directing, memberikan tindakan langsung, dan juga adalah demonstration, yaitu memberikan demonstrasi atau contoh. Nah, adapun yang jadi permasalahan kenapa supervisi menjadi kurang efektif, maka paling tidak ada 4 yang bisa menjadi sebabnya. Di antaranya adalah supervisi disamakan dengan controlling. Jadi pekerjaan yang bersifat mengawasi lebih banyak mengawasi daripada berbagi ide pengalaman. Nah, ini adalah kesalahan atau hal yang menjadikan supervisi kurang efektif karena supervisor itu lebih banyak mengawasi daripada berbagi ide. Kemudian yang kedua adalah menjadikan kurang efektif dari supervisi apabila kebutuhan atau kepentingan terhadap supervisi itu bukan datang dari para guru. Yang ada adalah malah para guru tidak siap atau tidak mau dilakukan supervisi. Maka ini adalah menjadi alasan kurang efektifnya supervisi selama ini. Kemudian yang ketiga bisa juga berasal dari supervisornya yang mungkin tidak tahu akan batasan mana yang dinilai sehingga yang dilakukan dalam supervisinya itu bersifat subjektif dan tidak jelas. Dan yang keempat diantara menjadi sebab supervisi kurang efektif di Indonesia adalah karena kebanyakan atau mayoritas guru tidak suka untuk disupervisi. Nah, ini adalah alasan-alasan mengapa supervisi di Indonesia dalam pendidikan kurang berjalan efektif. Kemudian tujuan dari supervisi pendidikan di poin yang kedua bisa dibagi menjadi 3 bagian, tujuan utama, tujuan umum, dan nanti tujuan secara operasional. Tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah untuk memperbaiki pengajaran. Nah, jadi ini adalah fokus dalam melakukan supervisi pendidikan adalah bagaimana ada perbaikan terhadap pembelajaran. Dan adapun tujuan umumnya adalah memberikan bantuan baik secara teknis dan juga bimbingan kepada guru ataupun staf agar mereka mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. Secara operasional tujuannya adalah sama semuanya itu untuk meningkatkan secara umum adalah mutu pendidikan. Jadi dari mutu pendidikan ini yang nanti akan bisa kita lihat dari 8 standar nasional pendidikan. Dari mulai guru, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan, termasuk secara umum kualitas situasi yang ada di sekolah. Nah, itu adalah tujuan dari supervisi pendidikan. Dan hal ini menjadikan pentingnya atau perlunya supervisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pendidikan dan pengajaran bahwa pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti memberikan pimpinan kepada para guru untuk mencapai kesempurnaan dalam pekerjaannya. Nah, mengapa supervisi pendidikan itu diperlukan? Karena memang perkembangan kurikulum yang merupakan gejala kemajuan pendidikan itu niscaya membutuhkan yang namanya proses supervisi pendidikan. Kemudian dalam pengembangan personal yang ada di suatu organisasi pun untuk melakukan upaya terus-menerus sehingga bisa lebih berkembang maka diperlukan adanya supervisi. Nah, adapun prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan paling tidak ada 6 prinsip. Yang pertama adalah demokratis dan kooperatif. Jadi tidak bersifat otoriter. Kemudian yang kedua adalah kreatif dan konstruktif. Nah, tidak destruktif. Ya, jadi harus mempunyai kreativitas dalam melakukan supervisinya, sehingga yang dilakukan adalah bersifat membangun, bukan untuk menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah scientific, jadi ilmiah atau mengikuti langkah-langkah ilmiah diantaranya adalah nanti di bagiannya ada sistematis, kemudian terencana, dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu efektif. Jadi supervisi harus tepat guna. Jadi tidak dilakukan sebatas hanya formalitas. Kemudian yang keempat adalah prinsip berikutnya yang cukup penting untuk diperhatikan yaitu supervisi dilakukan memberikan perasaan aman bagi para guru.
Nah, karena biasanya ketika mau supervisi, guru-guru menjadi tidak tenang. Nah, maka ini menjadikan prinsip ini berarti tidak terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah prinsip dalam supervisi pendidikan itu harus objektif. Jadi berdasarkan kenyataan apa adanya, bukan ada apanya. Kemudian yang keenam adalah prinsip yang dilakukan yaitu self-evaluation. Jadi memberikan kesempatan untuk mengevaluasi dirinya sendiri, yang biasa disebut dengan evadir atau evaluasi diri. Nah, adapun pembahasan mengenai yang kedua yaitu teknik-teknik supervisi, maka nanti secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kepada banyaknya guru sebagai sasaran dari supervisi dan berdasarkan cara atau teknis dalam menghadapi guru yang akan disupervisi. Berdasarkan banyaknya guru yang disupervisi, maka nanti terbagi menjadi dua, yaitu teknik supervisi kelompok dan yang kedua adalah supervisi individual. Dan berdasarkan caranya atau teknis pelaksanaannya, maka supervisi pendidikan bisa dilakukan secara langsung dan yang kedua adalah supervisi tidak langsung. Kita pahami satu persatu. Untuk yang pertama yaitu teknik supervisi kelompok. Nah, ini adalah di antara bentuk-bentuk yang bisa dilakukan untuk supervisi dengan jenis teknik kelompok, yaitu bisa berupa pertemuan orientasi bagi guru baru, ya, kemudian ada rapat guru yang rutin itu, baik yang sifatnya adalah triwulan, bulanan, ataupun bahkan semesteran, maka itu menjadi bagian daripada proses melakukan supervisi. Kemudian juga bisa berupa studi kelompok antar guru, diskusi, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Masih ada teknik supervisi kelompok lain yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah teknik supervisi individual. Bentuknya adalah bisa berupa kunjungan kelas atau kelas visit, bisa juga observasi kelas, bisa juga percakapan pribadi atau individual conference, dan juga bisa saling mengunjungi kelas atau intervisitasi, dan yang terakhir juga bisa dilakukan dengan menilai diri sendiri atau self-evaluation. Nah, ini adalah teknik-teknik supervisi dalam kaitan secara individual, atau tekniknya adalah teknik individual. Nah, adapun teknik supervisi berdasarkan cara pelaksanaannya, maka ada dua tadi disampaikan, secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung bisa kita lihat di sini ada di antaranya melalui rapat, melalui kunjungan kelas, melalui workshop, melalui seminar, melalui konferensi, dan ini adalah termasuk bagian dari teknik supervisi secara langsung. Dan adapun yang teknik tidak langsung bisa melalui kuesioner atau angket, bisa melihat buku presensi guru, jadi buku kehadiran guru. Di situ kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh guru selama dalam kurun waktu tertentu. Kemudian juga bisa melihat dari jurnal mengajarnya, atau juga bisa kita menggunakan dari buku piket yang ada biasanya ada di tempat guru piket. Nah, maka ini adalah teknik supervisi yang dilakukan secara tidak langsung. Dan masih juga bisa dilihat dengan teknik yang lain yang mungkin bisa dilihat misalkan dari memeriksa perangkat pembelajaran dan sebagainya. Nah, dari kesemua teknik supervisi ini maka ada kelemahan dan juga ada kelebihannya. Di antara kelemahan yang ada pada teknik supervisi adalah yang pertama, supervisi ini kadang memerlukan banyak biaya. Kemudian waktu yang tepat, dan bisa juga menjadikan sekolah menjadi kurang efektif dalam proses supervisinya. Ya, jadi hal ini adalah menjadi kelemahan. Kemudian yang kedua adalah tidak mencerminkan keadaan sehari-hari. Jadi biasanya jadwal supervisi yang sudah direncanakan, maka pada saat mau ada jadwal supervisi, baru semuanya dimodifikasi atau disiapkan, tapi pada saat yang sehari-harinya bisa jadi tidak sesuai dengan
pada saat dia disupervisi. Kemudian kelemahan yang lain adalah kurang demokratis. Nah, jadi kadang tadi antara supervisor dengan yang disupervisi menjadikan hubungannya tidak nyaman atau tidak harmonis. Kemudian juga bisa pada saat supervisi dilakukan terkadang mengganggu kelas lain dalam kegiatan belajar mengajarnya. Jadi misalkan ada di satu kelas yang sedang disupervisi gurunya, maka terkadang juga menjadi terganggu untuk kelas lain pada saat KBM berlangsung. Dan juga yang kelima adalah kelemahan dari supervisi ini, ada juga guru yang merasa canggung atau kurang bebas ketika sedang disupervisi, sehingga pada saat pembelajarannya menjadi tidak berjalan seperti biasanya. Nah, adapun kelebihan dari teknik supervisi adalah diantaranya yang pertama yaitu mengetahui kelebihan dari masing-masing guru yang disupervisi yang kemudian bisa untuk dikembangkan kembali. Dan apabila ditemukan kelemahan, maka dengan segera untuk bisa diperbaiki. Ini adalah kelebihan dari teknik supervisi, jadi tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian yang kedua adalah ketika diberikan bantuan kepada seluruh guru, maka bisa menjadi sarana untuk lebih meningkatkan dan juga bisa berlaku pertukaran pikiran. Jadi saling menyampaikan masukan-masukan yang bersifat konstruktif. Kemudian yang ketiga di antara kelebihan dari teknik supervisi adalah hal-hal yang baik yang didapat dari hasil penilaian supervisi ini, maka dapat dijadikan sebagai contoh atau rujukan. Kemudian dapat memberikan bimbingan aktual. Jadi ketika pada saat menemukan sesuatu yang memang perlu diberikan masukan, maka pada saat itu juga bisa diberikan bimbingan. Dan juga kelebihan yang lain adalah guru dapat menunjukkan hasil usahanya. Jadi ketika bekerja maka ada terukur keberhasilan dari yang sudah dilakukannya. Dan adapun yang terakhir terkait dengan ruang lingkup supervisi, maka tadi sudah disampaikan secara garis besar ada dua, yakni supervisi manajerial dan supervisi akademik. Bisa kita bedakan dari keduanya, di antaranya kalau untuk supervisi manajerial, maka ini lebih yang menjadi sasarannya adalah kinerja kepala sekolah. Sedangkan kalau untuk akademik, yaitu kinerja guru. Kemudian yang kedua, karena kepala sekolah terkait dengan tugasnya pengelolaan, maka disinilah yang akan menjadi fokus dalam supervisi yang dilakukan, yaitu terkait dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah. Dan adapun supervisi akademik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Nah, ini adalah manajerial dan akademik dari sisi-sisi yang bisa kita bedakan. Nah, adapun yang ketiga, manajerial dalam supervisinya adalah terdiri dari pemantauan, penilaian, pembinaan oleh pengawas, dan sebenarnya di dalam akademik juga sama, hanya nanti lebih fokus dalam supervisi akademik itu melihat dari mulai bagaimana perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, dan sampai dengan penilaian yang dilakukan oleh setiap guru. Dan adapun metode utamanya dalam supervisi manajerial adalah dengan monitoring atau dan evaluasi yang disebut dengan biasa disingkat menjadi MONEV, ya, monitoring evaluasi. Nah, adapun metode atau model dalam supervisi akademik, nah, secara garis besar nanti ada dua, yaitu yang tradisional, yang berupa observasi langsung atau tidak langsung yang tadi sudah disampaikan, dan juga yang kontemporernya adalah yang disebut dengan supervisi klinis. Nanti kita akan bahas secara khusus. Nah, adapun ini hanya contoh-contoh instrumen dari supervisi manajerial. Jadi nanti ada poin-poin uraian yang perlu disiapkan sehingga pada saat supervisi semua ini unsur-unsur atau yang ada di dalam deskripsi ini betul-betul siap. Di antaranya kepala sekolah mengembangkan dari mulai rencana berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah sampai dengan ada 8 hal terkait dengan kegiatan supervisi kinerja kepala sekolah. Nah, ini masing-masing mempunyai skor yang berbeda sesuai dengan jumlah item uraian penilaian dalam supervisi tersebut. Dan ini hanya contoh sebagai instrumen supervisi akademik yang tadi sasarannya adalah guru.
Dilihat dari 4 kompetensi yang harus mampu dikuasai, dari mulai pedagogik ada 7 unsur, kemudian sampai dengan kompetensi profesional. Nah, inilah nanti yang dilakukan yang disebut dengan PKG atau penilaian kinerja guru. Jadi nanti dari mulai pedagogiknya menguasai karakteristik peserta didik sampai dengan penilaian dan evaluasi dengan masing-masing nilai atau skor yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini hanya gambaran instrumen dalam supervisi akademik. Dan yang terakhir ini yang tadi disampaikan bahwa untuk supervisi yang kontemporer yang saat ini sedang banyak dilakukan adalah yang jenisnya supervisi klinis. Jadi supervisi klinis ini nanti tahapannya bisa kita lihat dalam skema seperti ini. Jadi membaca atau mempelajari teori-teori dan hasil penelitian, bisa melalui jurnal-jurnal yang terkait dengan pendidikan atau kependidikan. Kemudian nanti bisa berikutnya setelahnya membaca dan mempelajari dari referensi-referensi hasil penelitian, maka kemudian bisa langsung melakukan supervisi terhadap praktek mengajar di sekolah. Ya, jadi antara teori dengan praktek nanti bagaimana dalam kesesuaiannya. Dan juga bisa dengan menggunakan atau mengamati diskusi dan seterusnya terkait dengan hasil dari membaca atau mempelajari teori dan hasil penelitian tersebut. Maka kalau yang klinis itu sebagaimana dokter dengan pasiennya, maka yang dibangun adalah komunikasi yang intensif antara peran supervisor dan guru yang disupervisi. Nah, kemudian di sini yang dikembangkan adalah hal-hal yang lebih bersifat membangun komunikasi yang harmonis sehingga tidak terjadi tadi yang menjadikan sebab kurang efektif. Salah satunya adalah guru menjadi canggung dan kemudian melakukan sesuatu yang dibuat-buat, tidak sesuai dengan fakta yang ada sehari-hari. Nah, maka ini siklusnya seperti ini. Nanti dari sini, dari hasil membaca, nanti bisa dilihat prakteknya. Kemudian mungkin jika perlu diulang latihan mengajar lagi, kalau ditemukan ada hal-hal yang prakteknya kurang sesuai. Kemudian baru setelahnya ini diimplementasi dari pengajaran yang sudah dilatihkan. Dan adapun di arah kanan bisa berawal dari mendiskusikan model pembelajaran, kemudian juga bisa berlatih dengan teman sejawat yang memang nanti bertukar pengalaman, dan nanti hasilnya bisa juga dikonsultasikan dengan supervisornya. Nah, inilah di antara siklus dari supervisi klinis. Terima kasih, itu sebagai tambahan dalam perkuliahan administrasi pendidikan untuk materi supervisi pendidikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita nanti ketika sudah menjadi baik sebagai yang disupervisi, baik sebagai guru ataupun kepala sekolah, dan juga bisa berperan sebagai supervisor, bisa menjalankan tugas kita secara optimal sehingga mutu pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik dan terus adanya perubahan dalam peningkatan. Demikian kita akhiri dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.